Kami harap Bapak-Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang sudah dilantik juga pulang dan membantu membangun daerahnya dengan luar biasa. Bupati adalah pemimpin tunggal di daerahnya. Gubernur dan wakil gubernur itu wakil pemerintah pusat. Tapi untuk konteks Papua, kita ada tambahan satu tugas lagi, yaitu Undang-Undang 21, otonomi khusus. Kami mewakili pemerintah pusat dan otonomi khusus. Tapi bupati itu adalah penguasa tunggal di daerah masing-masing. Yang memimpin Merauke, Asmat, Kerom, Pegunungan Bintang. Bapak-bapak menjadi lilin di tempat-tempat itu. Harus menjadi lilin yang bersinar, yang bisa menerangi sampai ke sudut-sudut yang paling ujung. Karena itu kami pemerintah provinsi meminta segera buatkan RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah pendek, menengah panjang yang jelas visi misinya. Supaya dengan demikian itu bisa kita naikkan ke provinsi dan kita tetapkan di Bappenas sebagai satu panduan yang jelas mau dibawa kemana kabupaten yang saudara pimpin. Visi dan misi statement yang jelas supaya semua orang tahu mau dibawa kemana sesuai dengan kekayaan, kekuatan yang ada di tempat saudara masing-masing. Mengkapitalisasi kekuatan yang ada di tempat saudara masing-masing. Jangan sampai terbalik. Kerom misalnya, itu harus menjadi lumbung pangan, ya, padi atau apapun namanya itu untuk kekuatan untuk tabi daerah sini. Jangan terbalik, malah bikin yang aneh-aneh. Sehingga dengan demikian rakyatnya juga ikut serta. Rakyat adalah subjek pembangunan dalam era reformasi, bukan objek. Saudara bertanggung jawab ke rakyat. Rakyat yang pilih saudara. Karena itu kepada rakyat kita lakukan pertanggungjawaban kita. Kedua, otonomi khusus. Orang selalu bicara soal otonomi khusus. Kesannya seolah-olah di provinsi ini uang sudah terlalu banyak. Kami mau katakan, semenjak Lukas dan Clement memimpin pemerintahan ini, 2015 sudah kita tegaskan. Semua uang otonomi khusus 80% kita transfer ke kabupaten kota di Papua. 80% itu semua kita kasih. Tidak ada, hanya lewat saja di sini. Ini sudah jelas. 20% yang tersisa di sini kami pakai buat kerohanian 10% dan pendidikan 10%. Karena sumber daya manusia itu penting, ya. Fisik juga baik, tapi ingat Tuhan juga baik. Jadi rohani dan rohimah, sumber daya manusia. Sisanya itu sudah kasih, pemerintah provinsi sudah kasih ke kabupaten. Jadi kalau ada salah, jelas ada di kabupaten salahnya, bupatinya yang harus digantung. Tepuk tangan dulu. Karena itu, ini penting, kami minta koordinasi dan komunikasi tolong ditingkatkan. Ini perubahan yang harus terjadi. Selama ini bupati kalau sudah dilantik dia bikin diri bahaya-bahaya hanya ke Jakarta bolak-balik. Jangan. Jelek-jelek di sini adalah wakil pemerintah pusat. Memang kami bukan atasan saudara, tapi koordinasi penting. Supaya pada saat situasi terjadi yang bagaimana kami hadir bersama-sama untuk kita bersama bisa menangani. Ini penting yang kami ingatkan. Selama ini banyak bupati sudah dilantik kebanyakan. Sudah, tidak ada lagi ke sini, langsung pergi ke Jakarta. Di Jakarta tak putar sampai jungkir balik, tidak akan berhasil. Karena wakil pemerintah pusat adalah di sini. Padahal kalau you datang ke sini, baru bicara dengan gubernur, baru kita sama-sama langsung diterima oleh presiden. Dan langsung eksekusi masalah-masalah yang penting. Hal ini harap dipahami dengan baik, supaya jalannya pemerintahan ke depan itu benar dan baik.
Bupati lihat baik belum tentu benar, tapi kalau itu benar pasti baik. Hal-hal ini sederhana tapi harap benar-benar diperhatikan oleh bupati-bupati yang dilantik. Dan takut Tuhan, ya, sudah dilantik, jangan lupa Tuhan. Ini tanah yang diberkati oleh Tuhan, tanah Papua. Saya tidak tahu kalau juga memimpin di daerah lain. Tapi di Papua harus utamakan dan andalkan Tuhan. Bangun rumah-rumah ibadah, tidak peduli agama apa, bangun. Supaya semua orang bersembahyang, bersyukur supaya kita di Papua ini maju. Terakhir, APBD, OSUS apa, harap benar-benar ditujukan ke orang asli Papua. Karena OSUS itu buat orang asli Papua. Tidak ada yang lain, karena negara yang suruh. Bukan Lukas dan Clement yang minta, negara yang suruh bahwa uang OSUS itu buat orang asli Papua. Orang asli Papua itu ada di kabupaten bapak-bapak, bukan di mana-mana. Pastikan uang itu di breakdown, karena dia masuk, dia bercampur aduk dengan dia punya APBD, tapi breakdown, pisahkan dan pastikan untuk kemajuan daripada orang asli Papua. Kalau itu kita lakukan, saya percaya dan yakin Tuhan akan berkati kita dan penuhi lubung-lubung kita dan beri kesehatan, dan Papua akan maju mandiri menjadi contoh di Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua dan sukses. Pulang dan bangun saudara punya kampung dan masyarakat. Tuhan Yesus akan berkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.